Di awal era pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan bermunculannya ilmuwan-ilmuwan muslim yang sampai sekarang penemuannya masih sangat bermanfaat dan digunakan bagi kehidupan manusia. Karena kurangnya publisitas dan banyaknya peristiwa sejarah yang menjadikan nama-nama mereka kurang dikenal bahkan di kalangan para umat muslim itu sendiri, berikut 5 ilmuwan muslim paling berpengaruh di dunia pengetahuan versi aktual TV. Ibnu Sina. Syekhur Rais Abi Ali Hussein bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Avicenna lahir pada tahun 370 Hijriah di sebuah desa bernama Hormeisan dekat Bukhara. Dalam sejarah pemikiran filsafat abad pertengahan, sosok dalam Ibnu Sina banyak hal unik. Sedang di antara para filosof muslim, ia tidak hanya unik, tapi juga memperoleh penghargaan yang semakin tinggi hingga masa modern. Ia adalah satu-satunya filosof besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat muslim beberapa abad. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina, kitab Al-Syifa dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang masa. Al-Syifa ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat, matematika, ilmu alam, dan hayat. Dalam ilmu kedokteran, ia sebagai orang pertama yang menemukan peredaran darah manusia, di mana 600 tahun kemudian disempurnakan oleh William Harvey. Dia pula lah yang pertama kali mengatakan bahwa bayi selama masih dalam kandungan mengambil makanannya lewat tali pusarnya. Dia jugalah yang mula-mula mempraktekkan pembedahan penyakit-penyakit bengkak yang ganas dan menjahitnya. Kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Kitab ini mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit, seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 Masehi. Al-Biruni. Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Biruni atau yang dikenal sebagai Al-Biruni lahir pada 5 September 973 Hijriah di Khat Khwarizmi yang waktu itu merupakan wilayah dinasti Samanid, yang merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, ahli farmasi, dan guru, yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, dan obat-obatan. Dengan kemampuan linguistik yang luar biasa, Al-Biruni mampu menyerap ilmu pengetahuan secara langsung dari berbagai sumber kebudayaan. Hal ini mendasarinya untuk menetapkan metode ilmiah yang menjadi pegangan para ilmuwan setelahnya. Di bidang geologi, karya terbesar Al-Biruni adalah pada subjek mineralogi berjudul Gems. Beliau mendeskripsikan lebih dari 100 mineral lengkap dengan varian, genesa, karakteristik, dan nilai ekonomisnya. Beliau pula yang menemukan cara menentukan berat jenis secara akurat untuk 18 jenis mineral penting. Dalam kitab ini, beliau juga memuat data berbagai cadangan mineral yang ada di Cina, India, Sri Lanka, Eropa Tengah, Mesir, dan Mozambik. Ragam penelitian Al-Biruni meliputi semua jenis ilmu yang ada di saat itu, sehingga banyak ahli sejarah menganggapnya bukan saja ilmuwan muslim terbesar di abad pertengahan, tetapi juga sebagai ilmuwan terbesar sepanjang masa. Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan yang terlahir pada tahun 721 Hijriah ini dikenal dengan nama Geber. Sampai akhir abad 17 Masehi sangat menonjol sebagai ahli kimia termasyhur yang dihasilkan abad pertengahan. Anak seorang penjual obat di Kufah, Irak ini juga merupakan seorang sufi. Dalam penemuannya, Jabir membuat instrumen pemotong, peleburan, dan pengkristalan. Ia menyempurnakan proses dasar sublimasi, penguapan, pencairan, dan kristalisasi. Jabir pula menyiapkan tekniknya mirip semua teknik kimia modern. Ia membedakan antara penyulingan langsung yang memakai bejana basah dan tak langsung yang memakai bejana kering. Dia pula yang pertama mengklaim bahwa air hanya dapat dimurnikan melalui proses penyulingan. Dalam bidang kimia, karya Jabir Ibnu Hayyan mencapai lebih dari 500 buah. Di antara bukunya yang terkenal adalah Hikmah Al-Falsafiyah, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin berjudul Summa Perfectionis. Dalam buku ini antara lain dikemukakan reaksi kimia. Ide-ide eksperimen Jabir itu sekarang lebih dikenal atau dipakai sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia, utamanya pada bahan metal, non-metal, dan penguraian zat kimia. Ibnu Rashid.
Abu Walid Muhammad bin Rashid lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah. Ibnu Rashid kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ia adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Di dunia barat, Ibnu Rashid dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam Saint Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rashid untuk mengonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. Karya-karya Ibnu Rashid meliputi bidang filsafat, kedokteran, dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai, dan resume. Hampir semua karya-karya Ibnu Rashid diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Al-Khwarizmi. Nama asli dari Al-Khwarizmi ialah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi yang dilahirkan di Bukhara tahun 780 Masehi. Dalam pendidikan telah dibuktikan bahwa Al-Khwarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi di dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Beliau telah menciptakan pemakaian sekans dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Beliau juga merupakan seorang penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Al-Khwarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang. Banyak lagi konsep dalam matematika yang telah diperkenalkan Al-Khwarizmi. Bidang astronomi juga membuat Al-Khwarizmi terkenal. Astronomi dapat diartikan sebagai ilmu falak, yaitu pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang.